warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada lemes banget belum sarapan ya? Buka tadi. Gini aja, biar semangat tak kasih doa. Semoga yang jawab salamnya semangat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anaknya, menantu-menantunya, cucu-cucunya saleh dan salihah. Amin. Yang jomblo segera dapat jodoh. Amin. Yang dapat. Belum. Semoga semuanya meninggalkan husnul khawatimah. Amin. Di akhirat masuk jannah. Amin. Doa pamungkas nih, yang punya utang lunas semua. Amin. Pasti paling kencang apa yang terakhir. Tawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala imaini mutalazimaini bidawami mulkillahi ala habibina al-mustafa sayyidina al-mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ts wa ba'd. Sehat semua Bapak Ibu? Puasa semuanya Bapak Ibu? Insya Allah. Gak kerasa 29 hari lagi lebaran ya. Masya Allah. Tapi kalau buka kerasanya lama banget gitu ya. Lihat jam kok masih jam segini aja dari tadi gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore kali ini walaupun diguyur hujan yang cukup lebat, semoga menjadi suatu tantangan yang menjadikan usaha kita semakin maksimal. Semoga menjadi sebuah pengorbanan yang menjadikan pahala kita semakin berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul yang insya Allah di acara yang berkah, di tempat yang diberkahi, dan semoga semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dan Rasul bersabda, orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti, dalam riwayat yang lain, orang yang paling layak mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang paling banyak bersalawat atas namaku. Maka kita perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasul, maka Allah akan bersalawat mendoakannya 10 kali lipat kebaikan. Sekarang saya tanya, sudah bersalawat belum hari ini? Udah cukup apa masih merasa kurang? Mau nambah lagi? Yuk bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahil salimil ummah minal afati wa ni'mah wa bil hadi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, baru datang sudah disambut dengan bingkisan luar biasa ya. Senang yang dapat bingkisan? Semoga yang belum dapat bingkisan dari Allah Subhanahu wa taala. Di santri kita tadi ada yang dapat bingkisan ya. Ini orang Papua asli. Memang gak ada tampang Papuanya, tapi percaya dia orang Papua asli. Nanti kalau melamar kupinang kau dengan bingkisan PKS gitu ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktunya tidak lama ya. Boleh nggak kalau ceramah sampai sebelum tarawih ya? Boleh. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang mungkin tidak begitu terkenal, tapi bisa kita jadikan sebagai ibrah. Sahabat tersebut bernama Sya'ban. Siapa namanya Bapak Ibu? Sya'ban. Kemarin ya, bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Siapa Sya'ban ini? Sya'ban ini adalah orang yang begitu rajin pergi ke masjid. Tidak pernah terlambat, bahkan selalu di shaf awal, padahal rumahnya jauh. Sya'ban itu kalau sholat Bapak Ibu itu punya tempat tersendiri. Jadi kayak punya tempat khusus di mana? Pojok kanan masjid. Jadi kalau Rasul di sini imamin shaf pertama itu Sya'ban depan sendiri, tapi di pojok kanan. Kenapa? Kalau di tengah-tengah itu biasanya sudah ada Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat senior yang lain. Dan Sya'ban memang kenapa milih di pojok? Karena biasanya habis sholat gak langsung pulang, zikir dulu anteng gitu di masjid ya, bermunajat. Makanya Rasul itu punya kebiasaan setelah sholat biasanya tidak lurus ke depan, biasanya menghadap ke jamaah. Nah, ketika menghadap ke jamaah, otomatis melihat Sya'ban di pojok sana. Jadi Rasul tahu, oh Sya'ban di sana, itu tempatnya Sya'ban. Pada suatu subuh, ketika selesai sholat berjamaah, Rasul menghadap ke belakang, ternyata Sya'ban tidak kelihatan Bapak Ibu. Rasul mencari-cari, biasanya di pojok sana, kok nggak ada? Apa pindah ke pojok sini ya? Nggak ada juga. Apa mungkin agak terlambat di sholat berikutnya? Atau mungkin agak belakang masbuk? Ternyata tidak ada juga. Ternyata pagi itu Sya'ban nggak pergi ke masjid. Subuh itu nggak salat berjamaah di masjid. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat, adakah kalian tahu di mana Sya'ban berada? Aku tidak mendapati Sya'ban berjamaah bersama kita hari ini. Ini lihat seorang sosok pemimpin ya. Satu saja jamaahnya hilang, itu mesti dikhawatirkan. Para sahabat saling tengok, nggak ada yang tahu Sya'ban kemana. Kemudian Rasul bertanya, ada nggak yang tahu rumahnya Sya'ban? Aku khawatir terjadi sesuatu. Kalau ada, tolong aku diantarkan ke rumahnya Sya'ban. Maka salah seorang sahabat mengatakan, saya tahu wahai Rasul, tapi agak jauh. Ayo kita ke sana, kata Rasul. Rasul bersama para sahabat berangkat ba'da subuh. Nyampe di rumahnya Sya'ban itu matahari sudah terbit Bapak Ibu. Sudah masuk waktu duha. Artinya kurang lebih jarak rumahnya Sya'ban dari Masjid Nabawi itu, ini mohon maaf agak serak ya, belum boleh minum ya. Jaraknya rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi itu mungkin sekitar 3 mil. 3 mil itu sekitar 4,5 sampai 5 kilometer. Ternyata cukup jauh berjalan. Sesampainya di rumah Sya'ban, rumahnya begitu sepi. Maka diketuklah pintu rumahnya. Ketika diketuk pintu, kemudian yang membuka adalah seorang wanita yang merupakan istrinya Sya'ban. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau istrinya Sya'ban? Betul wahai Rasul. Di manakah suamimu? Aku tidak mendapati Sya'ban sholat berjamaah pagi ini, subuh ini. Maka istri Sya'ban berkata seperti ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi suamiku untuk sholat berjamaah di masjidmu kecuali kematian. Dan tadi malam suamiku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempat menunaikan sholat subuh. Dan memang Sya'ban telah dikuburkan ya, dan kebiasaan di Arab sana kalau orang meninggal segera dikuburkan atau segera istilahnya apa ya? Diurusi gitu ya, segera diurusi, segera dikebumikan. Kalau di kita mungkin agak beda.
disemayamkan dulu gitu ya, nunggu putranya masih di Kalimantan mendatang ya gitu. Sudah itu demikian, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Menjelang pulang, istrinya Sya'ban ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kiranya boleh aku bertanya kepada engkau tentang beberapa hal. Kata Rasul, apa itu? Maka suaminya Sya'ban berkata, wahai Rasul, sebelum Sya'ban meninggal, ketika sakratul mautnya, Sya'ban ini menanyakan 3 hal, bertanya 3 hal yang sampai sekarang aku belum paham maksudnya apa. Di dalam sakratul mautnya, Sya'ban ini menanyakan 3 hal ini, wahai Rasul. Apa itu? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Apa bu? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Dan kenapa tidak semuanya? Maksudnya apa wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril menjelaskan bahwasanya 3 hal tersebut yang ditanyakan oleh Sya'ban ketika Sya'ban sakratul maut melihat amalan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak lebih jauh? Tadi kita sampaikan Sya'ban ini rumahnya jauh, mungkin sekitar 6 mil lah ya, bolak-balik ya lumayan. Udah nggak ada motor, nggak ada mobil gitu ya. Bahkan Sya'ban ini tidak punya kendaraan, jadi berjalan kaki. Dan kita tahu Sya'ban itu tidak pernah terlambat sholat. Otomatis kalau berangkat mesti sebelum sholat, jarak sekitar 5 km, bayangkan. Maka kira-kira azan jam berapa sebelum itu harus ada di masjid. Itu Sya'ban. Allah tampakkan pahala yang begitu besar dari setiap langkahnya menuju masjid. Dalam hadis memang Rasul bersabda, setiap masjid bikulli khutwatin tamshiha ilal masjid, setiap langkah ke masjid, 1 langkahnya meninggikan derajat, 1 langkahnya menghapuskan dosa. Al-ab'ad fal-ab'ad aktsaru darajat. Semakin jauh dari masjid, semakin banyak pahalanya. Jadi sebenarnya yang jauh hanya semakin semangat. Kenapa? Karena pahalanya semakin banyak. Yang segitu jauhnya saja, kata Sya'ban apa? Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh pasti pahalanya lebih banyak. Segitu aja masih bisa minta nambah. Kadang-kadang rumah kita sampai masjid masih ngeluh, betul. Ini Sya'ban masih minta nambah. Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Jadi ternyata Sya'ban melihat pahalanya. Ini loh pahalamu sebanyak ini ketika engkau berangkat ke masjid. Oh, kalau lebih jauh berarti lebih banyak ya. Kenapa nggak lebih jauh ya Allah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ini kira-kira apa ya? Apa Sya'ban minta itu yang baru apa gimana ya? Kenapa tidak yang baru? Rasul menjelaskan, Sya'ban itu kan rumahnya jauh, sholat berjamaahnya nggak pernah telat, apalagi subuh. Maka otomatis Sya'ban itu pergi jauh sebelum waktu subuh, berjalan. Dan pada saat itu musim dingin di gurun itu bu, Pak. Musim panas saja itu kalau malam dingin, apalagi musim dinginnya itu gurun. Walaupun mungkin nggak sampai bersalju. Saya di Mesir waktu itu, ya termasuk negeri Arab ya, itu memang nggak sampai bersalju. Tapi yang namanya musim dingin, dinginnya sampai nusuk tulang. Kalau megang benda apa aja, nginjek lantai misalkan, itu betul-betul kan nginjek es. Makanya wajar rumah-rumah di Arab itu pakai karpet. Kalau nggak pakai sepatu, pakai sandal di dalamnya, dingin. Apalagi di luar rumah. Nah, Sya'ban ini biasanya menuju Masjid Nabawi sebelum subuh itu menggunakan, saking dinginnya ya, menggunakan 2 baju hangat. Kalau bahasa kita mungkin 2 mantel atau 2 jaket lah gitu ya. Jaket yang baru di dalam, jaket yang lama di luar. Sesampai di Masjid Nabawi, jaket yang lama disimpan. Kenapa? Sudah penuh debu, sehingga yang dipakai masih bersih yang di dalam. Pada saat menuju masjid, Sya'ban bertemu dengan seorang parubaya, bapak-bapak, pakainya baju tipis pula, menggigil di tengah jalan. Maka memang dasar Sya'ban ini orangnya baik, langsung diberikan bajunya. Kira-kira yang mana yang diberikan? Yang paling mudah kan? Yang luar diberikan. Diberikan, gak dipinjam, dikasih. Sehingga bajunya tinggal 1.
sama-sama hangat. Allah tambahkan pahala tersebut begitu besar, memberikan baju yang bekas, gitu ya, baju yang second, baju yang lama kepada orang tersebut, itu pahalanya begitu besar. Dan Sya'ban bertanya, ya Allah, kenapa nggak yang baru sekalian? Kalau yang baru mesti pahalanya lebih besar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada baksos, yang dikumpulin baju baru apa baju bekas? Ada yang baru. Yang baru yang nggak muat di perut. Yang layak pakai ya. Saya ketika di Jogja, di sebuah masjid namanya Masjid Nurul Asri, masjid yang cukup ramai, biasa mengadakan baksos, bertemu dengan salah seorang jemaah. Uniknya, setiap baksos itu nggak menyerahkan baju bekas, justru baju baru masih diplastikin, masih ada labelnya, cuma harganya jadi ini gitu ya. Saya tanya, Pak, kok baju baru yang ditimpakan, kan yang lain baju bekas layak pakai, kenapa baju baru? Malu mas sama Allah katanya gitu. Maksudnya gimana Pak? Iya, Allah udah kasih saya kebaikan banyak, masa saya ngasih saudara saya yang bekas katanya gitu. Ya walaupun sah-sah saja kan layak pakai, tapi katanya malu lah, masa kasih saudara sendiri yang bekas-bekas katanya gitu. Jadi kalau mau ngasih yang baru itu lebih baik. Kalau nggak mampu, yang layak pakai lah setidaknya, gitu ya. Kenapa tidak yang baru? Kalau baru lebih banyak pahala. Tinggal satu pertanyaannya, apa? Kenapa tidak semuanya? Jadi gini, Sya'ban itu pernah bekerja kalau nggak salah ngurus kebun kurma, naik turun kebun kurma gitu ya. Dan di upahnya beberapa hari kemudian, otomatis makannya susah karena di upahnya itu nggak langsung diupah. Sekalinya dapat makan sepotong roti, kemudian segelas susu. Susunya pun bukan susu kental manis, bukan. Susunya itu susu murni, susu biasa. Dan roti sepotong yang keras. Kalau di Ternate mungkin ada yang namanya sagu ya, yang kerasnya kayak gitu, baru bisa dimakan kalau dicelupin air, celupin susu buat dimakan. Lagi lapar-laparnya baru dapat makan, tiba-tiba ada orang datang minta, lapar lu makan kasihani Sya'ban akhirnya apa? Ngambil gelas lagi, dituangkan susunya sama banyak, dipotek gitu ya? Dipotong, dipatahkan, ditugel. Gunung potek gitu. Dipatahkan sama besar, akhirnya mereka sama-sama makan dengan besaran yang sama. Padahal Sya'ban lagi lapar. Ditambahkan pahalanya begitu besar di hadapan Allah. Sya'ban bilang, ya Allah, kenapa enggak semuanya sekalian saya berikan? Pasti pahalanya lebih besar. Itu seorang Sya'ban, seorang sahabat yang enggak terkenal memang gitu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu boleh dengar sekarang namanya Sya'ban. Tapi yang enggak terkenal saja luar biasanya seperti itu, apalagi yang sudah terkenal. Makanya para sahabat itu sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya laqad kana fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat ini kita itu masih dalam keadaan lalai, ghaflah. Kenapa? Karena sampai sekarang kita ini tidak bisa melihat juga dosa dan pahala yang kita hasilkan, betul? Ada yang pernah lihat dosa dan pahalanya? Belum, ya? Fakashafna anka ghita'aka, nanti kami akan buka penutup itu semua. Kami akan buka penghalang itu semua. Fabasaruka al-yawma hadid, nanti penglihatanmu akan sangat jelas melihat semuanya. Entah ketika sakratul maut, entah ketika yaumul hisab. Sampai ada orang yang bilang kayak gini di akhirat, perasaan gak pernah bikin pahala deh, kok ada pahala segede gunung, dari mana ya? Kata malaikat, ini amal jariahmu, ini ilmu yang kau ajarkan, ini wakaf yang digunakan, terus pahalanya numpuk sampai segede gunung. Masya Allah. Ada orang yang nanya, perasaan ini gak pernah bikin dosa, kok dosanya ngebunuh ya? Kata malaikat apa? Perasaan ente aja kali. Kebiasaan bikin dosa sih sampai nggak sadar bikin dosa kan gitu. Akhirnya dosa numpuk terus, dosanya jariah lagi kan. Nanti akan ada seperti itu, akan ada penyesalan. Bedanya penyesalan
orang-orang yang beriman, ya Allah kenapa nggak lebih lagi, kenapa nggak lebih lagi. Tapi perasaan orang-orang yang kufur apa? Penyesalan mereka, kalaulah kami bisa kembali lagi, kami akan infak, kami akan sholat, kami akan beriman. Itu penyesalan mereka. Jangan sampai Bapak Ibu kita menyesal di akhirat nanti. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak maksimal dalam beramal. Ramadan syahrul amal. Ramadan merupakan bulan amal soleh. Ingat, amal soleh itu bukan cuma hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Bahkan bisa jadi ya, hablum minallah kita tidak diterima kecuali dengan hablum minannas dengan baik. Mana dalilnya Ustaz? Ada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini jelas hablum minallah, langsung kepada Allah. Syaratnya apa? Maka falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia itu diam, hendaknya dia berkata baik ataupun diam. Kalau nggak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Kalau nggak diam juga gimana? Akan mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor yang dapat menyakiti orang lain. Hablum minannas. Makanya kata-kata baik itu intan permata. Harganya luar biasa. Kalaupun nggak dapat intan permata, minimal dapat emas. Biasa. Penting banget ya. Kalaupun nggak dapat intan permata, kita dapat emas dengan cara apa? Diam. Karena diam itu adalah emas. Makanya Pak, kalau ibu-ibu minta emas kita diam. Kita sudah memberikan apa yang diminta. Betul? Jadi kalau ibu-ibu minta emas bapaknya diam, sudah sabar. Memang bapak sudah memberikan. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hendaknya memuliakan tetangga. Itu hablum minan nas. Bahkan Rasul bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang bisa tidur dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya nggak bisa tidur kena lapar. Hati-hati. Fal yukrim dhaifahu, hendaknya memuliakan tamu. Ingat tuan rumah juga ada adab, bukan cuma tamu. Adabnya apa? Dipersilahkan masuk jika memungkinkan, dijamu terlebih dahulu kalau bisa sebelum ditanya kan, kasih makan, kasih minum, baru tanya kalau bisa. Udah makan Pak, udah minum Pak, sudah. Mau ketemu siapa? Pak Budi. Wah, salah tempat Pak, tetangga. Maka udah habis dulu. Tamunya juga ada adab. Adab itu kan hablum minannas juga. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Datang yang permisi, pulang ya juga pamit. Jangan sampai datang tak tampak muka, tiba-tiba udah ada di ruang tamu, udah ada di ruang makan. Pulang tak tampak punggung, lagi disiapin makanan sama ruang rumah, tiba-tiba pergi. Ya kalau misalkan cuma pergi aja nggak jadi masalah, kadang-kadang TV pun ikut lenyap. Apalagi datang tak tampak muka, pulang tak tampak punggung, garong. Apalagi datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ada dan itu semua hablum minannas. Bahkan dalam Al-Quran betapa banyak iman kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Hablum minannas lagi syaratnya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, gak usah terlalu bangga dengan puasa kita, dengan tahajud kita, dengan qiyamul lail kita, dengan tarawehnya. Tapi kalau sama tetangga masih aja ribut, sama masyarakat nggak ada akunnya, sama keluarga berantem mulu, jangan-jangan ibadah kita nggak diterima sama Allah. Makanya Pak, bulan ini sebagai bulan untuk memperbaiki silaturahim, menyambung kembali, memulai kembali, melebarkan kembali silaturahim. Jadilah orang-orang yang berhablum minallah dengan baik dan maksimal. Jadilah orang-orang yang mulia dengan hablum minannas. Ini bulan apa? Ramadan, yang penuh dengan keutamaan, pahala dilipat gandakan. La yahdiyanna bika rajulan wahidan. Sungguh jika ada satu orang yang menjadi baik karena jalan yang kita tunjukkan, termotivasi jadi baik, berubah jadi baik, sedikit demi sedikit memperbaiki diri,
khairun laka minad dunya wa ma fiha. Pahalanya Bapak Ibu lebih baik dari apapun yang ada di dunia dan isinya. Makanya kita ini berdakwah, dan dakwah tidak mesti dengan ceramah. Dakwah bisa dengan senyuman, dakwah bisa dengan mencontohkan, dakwah bisa dengan memberi, dakwah bisa dengan berbagi, apapun bisa. Yang penting untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa terus kokoh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa terus dalam bersilaturahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjelang berbuka ini merupakan waktu yang mustajab untuk waktu yang diijabah permintaan-permintaan kita. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa shaim, doa orang yang berpuasa. Di majelis ilmu itu banyak sekali malaikat yang mendoakan. Hafathumul malaikat. Berapa banyak? Dalam riwayat 70.000 malaikat bertumpuk-tumpuk, berdesak-desakan, berebut mendoakan kebaikan yang ada di dalamnya. Malaikat mendoakan kita, masa kita tidak mau berdoa? Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di penghujung Ramadan, puasa Ramadan kita kali ini, kita mendapatkan keberkahan, dan semoga kita disampaikan ke ujung Ramadan dan mendapatkan gelar takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Fadhila billahi rabbana bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فواسق اللهم رابطتها وأدي جدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحمها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal afikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.